setannya, bukan barangnya. Sebab yang berebut waris bukan saja orang kaya raya, ternyata si melarat pun juga rebutan waris, rebutan meja patah kaki dan tikar robek nampan karatan. Yang penting masuk neraka. Ayo. Ini yang terjadi. Urusan rebutan waris kami kebingungan sampai hari ini. Ajib, luar biasa. Setan memasukkan ke neraka melalui waris. Yang berebut waris bukan si kaya, melarat pun juga rebutan waris. Dan yang berebut waris ternyata bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa saja rebutan waris. Kiai meninggal dunia, meninggalkan dua ustadz anak-anak muda. Ustadz muda ternyata setelah ayahnya meninggal dunia rebutan kos-kosan dan kantin pondok sampai sekarang belum beres-beres. Neraka juga modelnya pakai jubah imamah gede, kalau zikir kayaknya nangis tapi bikin nangis saudaranya. Anda tidak usah melihat orang lain, Anda lihat diri Anda. Jangan-jangan Anda bagian yang ini loh ya, atau bagian yang sebelumnya kami sebutkan, gara-gara beda ibu beda ayah, atau yang lainnya. Kita perlu meraba-raba diri kita ini, jangan sampai kita mutus tali persaudaraan. Neraka Nabi sebutkan dosa besar, belum lagi akibat di dunia Allah akan bersempit rezekinya. Sebaliknya, orang pengen dipanjangkan umurnya diantaranya, atau dilepaskan rizkinya adalah dengan cara silaturahmi. Ini kan dunia, urusan dunia. Lebih penting lagi urusan akhirat. Urusan akhirat, kebahagiaan di akhirat. Maka ayo kita meraba-raba. Urusan waris na'udzubillah mengerikan. Dan sampai hari ini kita sering menemukan waris-waris. Padahal yang datang membicarakan tentang waris ternyata mereka bukan orang-orang bodoh. Subhanallah. Waris itu uniknya, bicarakan waris itu gampang, ada yang angkat suara. Kasih rambu-rambu. Jika dalam sebuah keluarga ingin berbagi waris, lah kok Anda mengangkat suara lebih dulu, maka sebetulnya syaitannya adalah Anda. Karena di saat ada satu mengangkat suara, yang lain tersinggung, hangat, dan kemudian panas, lalu menjadi permusuhan. Awas, hati-hati. Kalau Anda pernah mengangkat suara, Anda sekarang berdamai, Anda minta maaf, kalau dulu aku angkat suara. Apa sih? Dulu. Mengangkat suara, akhirnya tersinggung, adiknya, abangnya tersinggung. Hati-hati. Jangan menjadi setan dalam keluarga kita. Anda harus menjadi dalam pembagian waris, Anda harus menjadi orang yang paling lembut. Gimana baiknya saja menurut syariat. Dan urusan waris ini ternyata kisahnya panjang. Bukan saja urusan keluarga ini, tapi kadang-kadang pasangannya. Mohon maaf, kita pernah membagi waris. 5 keluarga itu sudah oke semuanya. Beres semuanya. Sesuai dengan petunjuk syariat. Oke. Pulang ke rumah. Bubar, setengah jam ada yang telepon, tolong dipending dulu ya. Rupanya seorang perempuan ketemu suaminya yang bentuknya manusia tapi setan berada di rumahnya, ngajari untuk tidak segera beresin warisan. Rupanya setannya pakai kopiah putih di rumah Pak Haji Fulan. Ngajari istrinya untuk berebut waris. Atau sebaliknya, setannya pakai kerudung mengajari suaminya untuk menuntut waris, padahal dibagi dengan benar. Hati-hati ya hamba Allah. Sengaja kami harus agak keras begini karena apa? Permasalahan waris ternyata kisahnya adalah berulang-ulang dan banyak. Bahkan kalau kita tunjuk tidak ada satu kampung kecuali ada orang berebut waris. Ternyata inilah pintu setan yang luar biasa gede. Maka jangan sampai Anda masuk pintu ini. Kita harus berdamai dengan saudara urusan waris. Na'udzubillah, pembagian waris. Waris adalah warisan, adalah rezeki nomplok, bukan jerih payah. Anda akan tabi rezeki yang Allah berikan. Sepeninggalan ibunda, ayah Anda langsung pindah hak milik menjadi milik Anda. Berarti kan rezeki nomplok tanpa jerih payah Anda. Maka ambillah dengan cara yang baik. Maka harta waris jika diambil dengan cara yang halal benar akan menjadi keberkahan di harta kita. Digunakan apapun menjadi baik karena kita ambil dengan cara yang benar. Kenapa? Itu keringat ibunda ayah Anda. Tapi sebaliknya jika harta waris diambil dengan cara yang haram akan panas membakar, harta yang lainnya tidak berkah. Dimakan istri pun kurang ajar, dimakan anak pun jadi anak jahat. Hati-hati dengan harta warisan. Ambil dengan cara yang benar, hai hamba Allah.
Takutlah kepada Allah. Jika ada di antara yang hadir punya masalah atau telah berbuat zalim kepada saudaranya, segera selesaikan di saat pulang dari tempat ini. Jangan Anda membiarkan diri Anda terus digiring syaitan untuk masuk neraka jahanam. Masih ada waktu untuk berdamai. Bahkan kalau seandainya ternyata, aduh teramat besar yang aku ambil dari adikku, habiskan hartamu untuk menyelesaikan problem keluarga ini. Jangan sampai senang sesaat di dunia, ternyata di neraka sengsara. Bahkan kadang orang yang jago rebutan waris itu ternyata si perebut waris yang paling banyak, ternyata gayanya hobi umroh keluarga. Serem kan? Umroh. Dialah orang masuk neraka lewat Mekah, ya hamba Allah. Kita harus mencari contoh yang banyak. Jangan-jangan itu adalah kita. Jangan-jangan itu adalah kita. Kalau memang itu betul Anda, bisa diselesaikan malam ini, kita berdamai. Gak usah ragu, justru yang repot kita tidak sadar. Ternyata jalan kita salah, seperti umrah, haji, bangun masjid, sedekah. Ternyata rebutan waris belum beres. Untuk apa? Sedekah tidak berguna, umrah tidak diterima. Karena apa? Kita zalim kepada saudara. Harta saudara kita gunakan untuk umrah. Maka kepada suami, pastikan bahwasanya engkau mendukung istrimu untuk mengambil waris dengan cara yang benar. Bahkan kalau ada saudara saudari dari istrimu ternyata ada yang jahat, jangan dikompori, akan tapi tenangkan, sejukkan hatinya biar tidak ikut ribut. Wahai para istri ahli surga, pastikan engkau adalah wanita yang membantu suami untuk bisa menerima waris dengan lapang. Jangan ajari untuk menjadi suami ahli neraka. Ini perlu harus ada kekompakan, hati-hati. Memang kadang seperti itu, kebutuhan bermacam-macam. Subhanallah, heran. Urusan waris, kok serem banget urusan waris. Ada beberapa orang ngadu kepada kami, kakak beradik cerita tentang waris. Salah satu orang cerita, kami senang karena rupanya salah satu ini seorang guru. Dia ngerti agama, bahkan dia cerita waris harus begini-begini. Dia cerita, karena sudah ada yang mengerti ilmu, ya kami serahkan. Insya Allah keluarga seperti ini akan aman karena sudah ada yang ngerti ilmu. Serahkan kepada dia agar dibagi dengan benar warisan. Insya Allah. Bubar mereka, karena mereka berempat. Bubar mereka, setelah itu keluar. Tidak lama kemudian yang dua balik lagi. Loh, kok balik lagi? Iya Buya, kami berdua, kami berempat. Saudara kami 5, satu sudah meninggal atau bagaimana gitu. Terus nanti yang satu lagi pulang. Buya, tahu enggak? Mohon maaf ini saya harus sampaikan. Justru yang paling serem, yang paling suka jual-jual enggak ngomong adalah tadi abang saya yang banyak ngomong tadi. Yang paling pinter, yang paling ustad. Jadi saya enggak enak ngomong di sini, pasti nanti ramai di rumah. Terus mana? Jadi adik kita yang satu nemeni biar abang ke sana pulang, diantarin pulang, kami balik ke sini untuk jelaskan ke Buya. Lalu gimana solusinya? Wah repot ini. Yang jadi setan ustadznya. Dan itu ada, hati-hati yang semacam itu. Padahal pinter, dia punya ilmu. Makanya untuk belajar ilmu ini harus serius. Kalau enggak tiba-tiba masuk neraka. Dan ternyata kalau ilmu ini kita tekuni lalu kita amalkan, indah hidup kita. Anda ke rumah abang Anda sudah disiapin makanan yang banyak, disambut, ponakan-ponakan ikut menyambut. Di saat ponakan datang kepada Anda pun senang, Anda berikan hadiah pun senang. Telepon-teleponan, Masya Allah, indah, indah, indah. Silaturahmi terjalin, bahagianya banyak. Lihat adik bangun rumah, senang karena adik Anda cuman coba hasil rebutan waris, lihat yang didolimi tambah sakit, yang berbuat dolim sakitnya ditunda nanti nunggu neraka. Karena apa? Dia bangun rumah dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati, urusan waris harus cermati betul, jangan sampai kita kepleset dalam hal ini. Hati-hati, waris. Kemudian kami sampaikan urusan pembagian waris. Pembagian waris serahkan bagian secara syariat. Jangan berkata ini aku tidak beruntung dan sebagainya. Anda beruntung semua asalkan Anda patuh dengan syariat. Datangkan ustadz, kemudian diam Anda dan pastikan Anda tidak mengangkat suara. Dan pastikan Anda berkata gimana baiknya. Termasuk kemudian setelah itu dibagi tempatnya, belakang, depan, belakang semuanya, Anda ikut saja. Mana yang diberikan saya terima. Istimewa. Anda menjaga saudara. Dan ketahuilah, orang berebut waris ini adalah orang yang melakukan dosa gede.
bukan satu dosa. Minimal 3 dosa gede. 1 dosa aja cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi 3 dosa. Dosa apa? Yang pertama, dosa mengambil hak saudaranya, dosa gede. Yang kedua, dosa mutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang ketiga, dosa nyakiti orang tua, karena itu anak orang tua kita. Pasti marah, pasti sakit, kita menyakitinya. Dosa 3. Hati-hati. Bahkan tanda biasanya justru yang sering rebut waris adalah yang dia paling kaya, yang paling berilmu, yang paling Senin Kemisan puasanya, yang paling zikiran, yang paling ikut grup ibadah apa itu, Masya Allah. Kadang-kadang semacam. Maka hati-hati jika Anda tergolong orang yang ahli ibadah, jangan sampai Anda ditipu oleh setan, Anda dimasukkan ke ibadah agar Anda lupa bahwasanya Anda berbuat dolim. Itu setan gayanya begitu. Jadi tolong urusan waris segera diberesin, kemudian sebaik-baik waris itu segera dibagi. Ini kami bicara waris itu hanya salah satu sebab. Kalau kita jelentrehkan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Waris itu sebaik-baik waris segera dibagi. Bahkan kalau seandainya ibunda wafat, nah ini termasuk membagi waris itu adalah misalnya ayahanda wafat, ya segera dibagi hartanya ayah. Dibagi dengan cara yang benar, ulama yang membagi, selesai. Jangan nunggu. Ini ada sebagian mengatakan, ayo dibagi waris. Enggak enak, ibu masih ada. Loh, terus memang ibunya suruh meninggal langsung. Ini kebiasaan yang salah. Katanya ibu masih ada, enggak enak waris dibagi. Diam-diam doain ibunya kapan wafat. Kan kurang ajar itu anak. Bapak meninggal dunia, hartanya ayah dibagi, ibu mendapatkannya, dan kita sebagai orang anak mendapatkan. Atau sebaliknya, ibu meninggal dunia, ayah mendapatkan waris. Jangan nunggu. Ada lagi urusan waris ini adalah masih hidup durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Seorang anak, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ngomong, ayah jatah waris saya mana? Itu anak ahli neraka ini, anak durhaka ini. Bapaknya masih hidup dibilang waris ini. Seolah doain bapaknya cepat mati. Jangan-jangan orang itu cepat mati itu. Bapaknya masih hidup kok bilang mana waris saya? Kok ada? Ayo, pernah dengar? Kita pernah dengar itu. Anak saya nuntut waris saya. Ajib. Bapaknya masih hidup, hati-hati. Dan itu model orang begitu. Kalau bapaknya meninggal beneran, pasti dia yang berantem sama saudaranya. Orang busuk gitu. Dan itu bukan Anda. Kami hanya menyebutkan si busuk itu. Karena apa? Dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Anda mau orang baik semua. Anda ahli surga. Dan kalau ternyata apa yang kami sebutkan, ada di antara yang kami sebutkan adalah Anda urusan dengan Allah mudah, ayo bertobat, selesai. Bertobat, selesai kisahnya. Kemudian tadi warisan hendaknya segera dibagi, tapi biarpun segera dibagi tetap ada rambu-rambunya. Waris itu segera dibagi, kalau perlu seandainya mayat belum dikubur, dibagi. Seandainya bisa, bahkan kita pernah melakukan, baru dikubur siang, asar, habis maghrib saya membagi harta. Karena duit anak orang cukup, ada sebagian aset-aset tanah, itu nggak bisa langsung dibagi. Uang tunai ada di berangkasnya atau apa? Uang tunai, keluarkan semuanya uang tunainya. Kita bagi uang tunai ada berapa ratusan juta begitu, dibagi begitu, ada berapa bersaudara. Waktu kami berikan pada anak yang pertama, anak pertama tiba-tiba memegang sebentar lalu menarik tangannya. Buya, apa boleh kalau seandainya bagian saya gunakan untuk bangun masjid? Oh boleh. Satu lagi, gimana Buya kalau bagian saya untuk bangun madrasah saya di kampung saya ada? Oh boleh. Yang ketiga, mengambil, Buya, kalau saya masih banyak kebutuhan, saya belum bisa seperti kakak-kakak saya. Oh enggak, itu hakmu, halal. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, hakmu. Ternyata adiknya tiba-tiba ngomong, Buya, kalau jatah saya buat abang saya gimana Buya? Karena saya alhamdulillah cukup dan saya abang saya memang belum mapan. Subhanallah. Karena baru meninggal ibunya atau ayahnya, suasana masih sejuk, begitu mudah berbuat baik. Makanya segera membagi, bukan rebutan. Kadang-kadang cepat membagi, udah kok baru meninggal rebutan. Lah ini memang gaya orang suka rebutan. Wong membagi kok rebutan, ini bagaimana sih? Dipercepat, sebaik-baik waris dipercepat. Kalau panjang kisahnya menjadi sebab suudon. Loh, suudon. Wong itu sebetulnya lihat keset di rumah ibu gitu atau ayah kita. Keset, selama ini keset itu nggak pernah dipakai, dipinggirin, diinjek-injek. Tapi gara-gara setelah meninggal dunia, ada salah satu saudara kita, keset yang nggak berguna itu diambil, dicuci, taruh di rumah. Itu kelihatan, loh, kok ada keset di sini? Ini bukan keset ibu kan? Nah, baru keset. Nanti ada yang bawa gelas, bawa jamu, ribut semuanya. Hati-hati. Maka harus segera dibagi.
Tapi biarpun segera dibagi, jangan lupa bahwasanya pertama adalah hutang orang tua kita terlebih dahulu. Hutang kepada Allah, punya nazar, punya fidyah yang harus dibayar, dahulukan. Atau sudah pernah wajib haji, dihajikan. Biarpun cara menghajikannya bisa saja berangkat dari saudaranya atau kita membayar orang untuk menghajikannya. Yang kedua, hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia. Kemudian setelah itu adalah zakatnya. Mungkin punya toko gede, sudah mau dizakati, meninggal ayah atau ibu meninggal, maka keluarkan zakatnya dulu. Kemudian yang keempat adalah wasiat-wasiat yang dipenuhi. Tentunya urusan wasiat, hati-hati urusan wasiat. Tidak semua wasiat harus dipenuhi. Tanyakan ulama. Bahkan ada wasiat yang haram dipenuhi. Hati-hati. Wasiat ayah kita, wasiat ibu kita tapi haram dipenuhi. Ada wasiat yang wajib. Yang haram gimana? Nah, kalau abah nanti wafat, tolong anak-anak muda di gardu sana tolong kirimin minuman keras 10 kerat. Baik, ini wasiatnya bener nih. Jadi wasiat itu ada wasiat yang haram dipenuhi, ada wasiat yang harus, makanya tanyakan ke ulama. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Mohon biaya perawatan jenazah waspada ini untuk wajib fardu kifayahnya. Tapi ingat, ini saya ingatkan, yang biasa mengadakan selamatan saat ibundanya wafat atau ayahanda wafat, sedekah. Sedekah tidak boleh diambil dari harta waris. Kalau Anda sebagai seorang anak, saya ingin bersedekah untuk ayah saya, maka ambil dari duit Anda, tidak boleh dari harta peninggalan. Sebab harta peninggalan sebelum dibagi milik semua ahli waris. Cuman kadang ini sebagai anak tertua langsung aja nyembelih sapi. Ngendes, ya Allah, utang belum dibayar, sapiku sudah disembelih. Hati-hati Anda. Kalau mungkin sebagian yang mengatakan istilahnya tahlilan dan sebagainya, tidak boleh. Itu menggunakan harta peninggalan warisan. Harus dari kocek Anda. Hati-hati dari kocek Anda. Kalau Anda ambil dari harta warisan, Anda harus dapat izin dari semuanya, karena itu milik semuanya. Apalagi kalau ada anak kecil yang nggak bisa diminta izin, sama sekali nggak boleh anak kecil diambil hartanya. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Ya, agak sedikit hangat karena memang kita menemukan permasalahan panjang sekali masalah ini. Insya Allah Anda ini ahli surga semuanya, bahagia dengan saudara.